Shalom. Shalom. Kembali lagi bersama dengan kami Topical Discussion malam ini dengan tema siapkan bekalmu, Tuhan sediakan tulang rusukmu. Beberapa waktu yang lalu Topical Discussion juga pernah membahas tentang single hanya status, di mana seorang single bisa tetap secure meskipun belum menemukan pasangannya. Nah, malam hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi bekal-bekal apa sih yang dibutuhkan oleh seorang single sebelum dia bertemu dengan tulang rusuknya. Seru banget. Wah, itu seru banget. Topiknya. Jadi nih single-single pasti excited dengernya. Yes. Ya, jadi yang single-single kalian harus ikuti Topical Discussion ini sampai selesai karena kalian akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa karena kalian bisa tahu nanti kira-kira bekalnya apa saja sih yang harus saya siapkan sebelum masuk ke dalam sebuah hubungan. Bagaimana yang sudah menikah? Kalian juga tetap bersama dengan kami karena para narasumber ini nanti akan menceritakan bagaimana meskipun sudah menikah mereka tetap bisa melayani bahkan lebih luar biasa lagi. Oke, Kita nggak lama-lama lagi karena sudah excited semua nih para single terutama. Jadi bersama dengan saya sudah ada Pak TL dan Bu TL. Selamat malam, Adrian, Cileli dan juga para narasumber ada di sini. Ya, bisa hadir. Senang sekali bisa ada di sini. Kita langsung aja ya, Ko Adrian, Cileli. Ya. Yes. Ya, kita mungkin mau tanya sama Lila dulu sama Daniel. Ini gimana ya cerita cinta kalian dari belum ketemu sampai akhirnya dipertemukan Tuhan dan sampai menikah? Dari Lila ya. Lila itu dulunya itu orang yang menganggap pasangan itu menjadi sesuatu yang mengisi kekosongan hati gitu. Jadinya itu akibatnya Lila itu berkali-kali menjalin hubungan dan bahkan dua kali diantaranya itu sempat serius dan gagal gitu. Kegagalan itu membuat Lila itu di lowest point hidup Lila gitu. Akhirnya sama teman-teman Lila diajakin CG dan di CG itulah Lila itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ternyata selama ini yang Lila cari untuk mengisi kekosongan hati Lila itu ya cintanya Tuhan gitu loh. Dan Lila tuh menemukannya itu di CG itu gitu. Setelah itu yang Lila itu fokus Lila itu bukan lagi mencari pasangan hidup, tetapi Lila itu kepingin men-sharekan kasihnya Tuhan ini ke keluarga Lila, ke teman-teman Lila gitu. Pasangan itu bukanlah menjadi prioritas utama Lila. Bahkan saat itu Lila itu Lila percaya kalau Tuhan tuh pasti menyediakan yang terbaik. Tapi bila enggak pun Lila enggak apa-apa, Lila siap gitu. Karena bagi saya Christ is enough gitu loh. Kasihnya Tuhan tuh cukup bagi Lila. Yes, Setuju. Jadi kekosongannya Lila berpikir bahwa kalau ada pacar, kekosongannya itu terisi oleh pacar tersebut ya. Tapi ternyata itu salah gitu ya. Begitu Lila mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Lila menjadi ngerti ya bahwa bukan pacarnya tapi Tuhannya. Iya, Tuhan itu segala-galanya gitu. Dan Terus ketemunya sama Daniel gimana? Iya, itu kira-kira mungkin setelah setahunan mungkin ya. Waktu itu Maksudnya setahunan di setahunan CG. Oh, ini satu CG ya sama. Beda sih. Oh, beda CG. Beda, sama setahunan Daniel. CG tiba-tiba CG Lila yang kebetulan tuh adiknya Daniel. Itu tuh mau ngenalin Lila sama kokonya gitu. Wah. Adiknya keep searching gini ya. Setiap dapat domba yang single di searching untuk kokonya ya. Benar itu sih. Siap kali ada yang masuk dilihat ini luar cocok nggak ya biasa. buat kokonya. Ya, terus habis itu kan ya Lila pertama kali ya khawatir gitu loh kan nggak enak gitu kan saudaranya aja GL-nya Lila gitu. Tapi ya sudahlah ketemuan gitu, kita tuh dinner bareng. Terus Daniel itu benernya orang yang jauh dari tipenya Lila lah gitu, kayak nggak pernah tumon, bahasa Jawanya nggak pernah tumon, orang kayak gitu loh, kayak bener-bener cuek gitu loh. Nggak masuk list ya Daniel. Nggak masuk Nggak list. ya? Aneh gitu loh, pokoknya aneh gitu loh. Daniel bilang aneh di New Cueknya tuh bener-bener kayak dingin gitu loh gitu. Tapi suatu hari itu Lila itu ngajakin JB ke yang kebetulan rumahnya tuh deket daerah barat. Terus Lila ajakin CG ke tempatnya Daniel. Soalnya kan CG-nya Lila di timur. Waktu di CG itu Lila tuh lihat Daniel itu beda gitu loh. Meskipun itu cuek dingin tapi hatinya itu benar-benar hati yang mencintai Tuhan gitu. Dan terus mulai leleh berarti. Iya, mulai kayak merasa orang ini kok luar biasa ya hatinya ya gitu. Kayak benar-benar kayak benar-benar mau melayani jiwa-jiwa itu menyenangkan hatinya Tuhan gitu. Kayak
itu sih yang benar-benar membuat Lila itu kayak melihat Daniel itu menjadi seseorang yang benar-benar berbeda, dan ya itu yang Lila cari gitu loh, yang benar-benar mau seorang pria yang mencintai Tuhan lebih dari apapun gitu. Kemudian selanjutnya setelah akhirnya ketemu Daniel, terus ya setelah dari CG tersebut menemukan bahwa Daniel adalah seorang pria yang mencintai Tuhannya, mencintai domba-dombanya, bikin Lila terpesona. Leleh. Oke, terus setelah itu apa yang terjadi? Ya itu kan akhirnya kita mulai dating gitu, tapi first date-nya kita tuh unik gitu. Dia tuh ngajakin Lila itu, nyebut Lila dari kantor, diajakin nonton, dan ternyata nontonnya itu bareng-bareng gitu loh, sama orang gereja, sama coach, sama aku Adrian Celeli juga saat itu. Lila kaget sih kayak satu kampung diajak semua ya. Nonton, diajak date-nya satu kampung. Wah ini Daniel ini merusak imajinasi drama Korea. Kalau kencan itu kan biasanya harusnya 2 orang, apalagi first date. Ini satu kampung diajak semua dan luar biasa dan unik memang dia ini. Unik sekali. Justru itu yang bikin Lila jadi jatuh cinta karena keunikannya ini. Iya gitu sih. Gitu pertemuannya kita sih sampai kita dating sih. Tapi ya tujuannya Daniel tuh untuk memperkenalkan Lila sama leader-leadernya juga, sama komunitasnya juga gitu. Dan setelah dari nonton bersama itu bersama dengan para leadersnya, bagaimana proposalnya untuk menjadi Lila waktu itu menjadi pacarnya Daniel langsung dijawab yes gitu ya? Apa yang terjadi? Ya iya, Oh iya. Lu kok kayak terpaksa begitu sih? Iyanya kurang tadi saya tertarik sekali tadi pada saat Lila menjelaskan mengenai kekosongan di hatinya. Dia berusaha untuk memenuhi kekosongan itu dengan pacar, gonta-ganti pacar. Kok pacar ini dia merasa bahwa kok menyakiti saya, kurang memenuhi hati saya, masih kosong, merasa ada yang masih hampa di hidup ini. Ternyata tidak pernah, walaupun sudah bergonta-ganti dengan beberapa pacar, tapi tidak terpenuhi kekosongan itu. Dan kamu menemukannya di dalam Kristus ya. Berarti saya percaya Tuhan tuh sedang mempersiapkan hatinya Lila dibentuk penuh dahulu dengan Tuhan sebelum kamu ditemukan dengan tulang rusuk yang sebenarnya. Oh sorry, kebalik. Tulang rusuknya itu ini, dari sana, maksudnya dari sananya. Ya, jadi sebelum dipertemukan dengan pasangan hidupmu, itu Tuhan sudah memenuhi dahulu sehingga kamu tidak menuntut ataupun pada saat kamu bertemu dengan pasangan hidupmu ini, kamu sudah nggak ada tuntutan walaupun dia orangnya cuek, tapi yang kamu lihat bukan karakter orang cueknya kayaknya mau cerita loh itu. Oh iya. Silakan, Oke. Daniel. Silakan dari sisinya Daniel sekarang. Wow. Kalau dari Daniel sih pada waktu itu kan Daniel single. Jadi kebetulan juga kalau kumpul sama teman-teman itu juga banyak yang mereka itu sudah punya merit, bahkan sudah punya anak gitu loh. Bahkan sering digodai, kok wah masih single umur segini. Umur berapa boleh tahu? Cukup sih. Sudah lewat batas. Iya, agak mepet waktu itu. Sudah mepet. Agak mepet lah. siap panik gitu. Siap panik. Nah waktu itu Daniel sendiri sih mikir, oh ya saya sih percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Bahkan waktu itu mungkin sempat ada di zona nyaman juga gitu loh. Enggak, pokoknya hidupnya oke-oke semua, ya saya merasa enggak segitunya perlu untuk cari pasangan hidup. Nah, gara-gara itu dianggap dingin. Karena enggak seberapa nyari gitu ya. Ya mungkin loh. Mungkin ya. Jadi pada waktu itu saya dikenalkan sama Lila, pas dikenalkan oke, kita berteman. Nah, ketika saya mulai mengenal Lila lebih dalam itu kayak kok saya merasa orang ini oke ya. Maksudnya secara karakternya, secara hubungannya dengan keluarganya, semuanya itu oke. Dan waktu itu pertama kali yang saya ajak bareng-bareng itu, saya mikir waktu itu saya nyari pasangan, saya cuma mikir harus cinta Tuhan, harus dekat sama orang tua dan juga dekat sama orang tua saya, dan paling enggak itu bisa cocok sama orang-orang di sekitar saya mikirnya seperti itu waktu
kriteria untuk pasangan saya. Dan waktu itu saya lihat Lila itu kok memenuhi semua itu. Makanya waktu itu saya ajak kumpul bareng sama teman-teman saya, grup saya pikir kayak saya mau kenalkan gitu loh. Kira-kira kalau dia lihat sama teman-teman saya ini gimana. Nah ternyata puji Tuhan kok oke semua gitu loh. Dan waktu itu semakin lama, semakin kenal Lila, saya juga semakin kayak, oh kok bener-bener kayaknya ini yang terbaik dari Tuhan buat saya kayak gitu loh. Dan waktu itu proses kita cukup cepat. Jadi waktu itu saya sempat tanya sama pemimpin juga waktu itu, kok saya dan Lila ini hubungannya kok bener-bener cepet banget ya, apa enggak terlalu cepet ya, karena saya pikir kok semuanya kok sudah cocok semua gitu loh. Nah puji Tuhan pemimpin juga bilang, kalau memang Tuhan yang sediakan itu kayak memang akan ada percepatan kayak gitu, dan itu saya amini gitu. Wow, Kayak gitu. wow luar biasa kok. Jadi nih kayaknya pemimpin juga punya peranan penting ya, kok Adrian Cileli dalam. Ya saking pentingnya sampai Saking pentingnya. diajak untuk kita suruh ngeliat juga ya. Padahal kalau di di teater itu gelap loh. Kita tuh nggak kelihatan sebenarnya, iya kan. Pulangnya Pulangnya, iya pulangnya. Tapi kelihatannya waktu itu kamu sih nggak nanyain satu persatu dengan spesifik ya, tapi secara elegan aja tiba-tiba diajak. Pokoknya ngajak Lila gitu ya kan ya. Dan semua mata Semua memandang terjebak. ke Lila. Semua Kayaknya terjebak. begitu sih, tapi ya enggak sih. Tapi maksudnya ternyata secara natural kita sih nggak sadar banget kalau itu ternyata first date ya. Yes, kita yang nggak sadar. Tapi akhirnya kita jadi relax. natural aja Ya, ya. kita relax banget. Kita coba juga karena Lila ini kan sudah ada di bawah penggembalaan kami, juga anak rohani kami. Jadi pada saat nonton itu, setelah nonton ya kayak ngobrol seperti anak dengan anak rohani gitu. Dan puji Tuhan sih pada saat ngajak ngobrol itu saya suka sekali dengan karakter Lila yang ya apa adanya, bukan yang dibuat-buat, bukan yang ada cover-cover kayak gitu. Orangnya benar-benar terbuka dan Nggak ada face shieldnya waktu itu. nggak ada face shieldnya. Belum pandemi. Setelah pertemuan itu dan beberapa kali ada pertemuan, terus saya justru malah bersyukur saya waktu ketemu dengan Mama Daniel, orang tua Daniel, karena Daniel ini anak pertama, jadi buat orang tuanya cukup dipikirkan ya di hatinya mereka. Karena anak yang kedua sama yang ketiga sudah menikah, sedangkan yang pertama ini belum menikah, ketinggalan gitu maksudnya. Nah tapi puji Tuhan mamanya, orang tuanya ini saya menyampaikan bahwa Lila ada anak yang baik sih yang kami kenal, dan ketika kami ketemuin juga bukan orang yang seperti yang ada sesuatu dan menutup-nutupi seperti itu. Dan saya mengucap syukur karena Daniel dan Lila cukup terbuka terhadap para pemimpin, baik Lila kepada CGL-nya sendiri yang ternyata adalah adiknya, pacarnya. Jadi ya sebenarnya mereka sangat terbuka. Tapi kita ini keterlibatannya bukan kayak kita ini ngelarang atau tidak, ya enggak loh. Yes. Kami ini cuman menjadi teman melihat tanpa emosinya biar kami bisa memberikan input yang dari sisi pihak ketiga yang mereka bisa percaya bahwa saya tidak memihak ke kiri atau ke kanan. Dari sana mereka mengambil keputusan sendiri dengan Tuhan. Tapi saya mengucap syukur karena mereka mulainya sangat melibatkan para pemimpin, bahkan dan orang tua dating juga. pertamanya, tentunya orang tuanya, dating pertamanya aja ngajak semua pemimpin rohani, lengkap ya, mulai dari CGL, coach, TL ya, terus yang sponsornya apa gitu ya, dipresentasikan semua, ya, lengkap. Jadi pemimpin tuh melihat dari sisi yang mungkin pasangan ini tidak lihat ya kok ya, bisa juga pemimpin itu menuntun juga, mengarahkan juga seperti itu. Iya, bagi kami kan soalnya kadang kalau dating itu kan selalu ada ya namanya dating kan dianggap mestinya presentasi ya, berarti kan kayaknya hanya menampilkan satu sisi yang terbaik. Tapi kalau di CG di mana kalau hubungannya dengan pemimpin ini kan muncul semua yang baik yang baik, orang yang biasa ataupun yang jelek dalam tanda kutip. Semuanya kelihatan dan transparan kami semuanya. bisa menceritakan, saling menceritakan. Kamu kalau orangnya kayak gini kamu cocok nggak gitu loh. Jadi kayak
kayaknya saling biar mereka sendiri mengetahui apa adanya. Dan hopefully itu yang membantu. Oke, thank you. Ya, Daniel beberapa dan kali Lila, mereka ya. juga join MT ya, mission trip ya. Saya bersyukurnya itu kayak karena Suaranya kurang. secara enggak kayak kita itu dekat sama teman-teman itu yang juga pemimpin rohani. Jadi kayak saya bersyukur saya dekat sama banyak pemimpin rohani, teman-teman CG itu yang jagai saya, jaga hidup saya, dan mereka yang lebih kayak oh ya jangan sampai dapat orang yang salah kayak gitu loh. Jadi saya bersyukurnya itu. Oke, akhirnya Daniel sama Lila memutuskan untuk menikah setelah berapa lama kalian berpacaran? Kita pacaran mungkin sampai kurang lebih setahunan ya. Kurang lebih setahun, kemudian nikah ya. Iya. Dan sekarang sudah punya baby ya. Bagaimana setelah kalian menikah, pelayanan, visinya seperti apa? Apa yang kalian alamin setelah menikah? Setelah menikah ada penyesuaian tentunya, tapi kayak saya bersyukurnya karena visi kita kebetulan kita sudah kenal Tuhan juga, kita sama-sama juga dipercaya juga untuk ada anak-anak CG. Jadi kayak ketika kita ada sesuatu yang kayak tidak cocok, kadang-kadang bertengkar gitu, kita nggak perlu waktu lama untuk kayak oke, kita akan sepakat lagi gitu loh. Jadi dengan adanya, maksudnya setelah pernikahan ini buat kita itu justru lebih enak untuk sama-sama bisa kenal Tuhan lebih lagi kayak gitu. Nah ini unik juga ya kok, maksudnya seperti tadi Daniel bilang, saat mereka ada konflik di dalam rumah tangga, dengan mereka sudah punya visi, itu akan mempermudah mereka untuk bisa cepat berbaikan atau sepakat. Itu maksudnya seperti apa ya kok? Ya, kalau saya bayangin kalau mereka berdua sudah dapat visinya dahulu, karena tadi Lila kan cerita sudah masuk CG juga, sudah nangkap, sudah utuh dahulu di dalam Tuhan, baru dikenalkan. Sama-sama sudah ada fondasi yang kuat, bukan masuk ke dalam satu hubungan itu dengan ada kekosongan tadi katanya. Kalau orang masuk dengan 50% dan mengharapkan yang 100% ini ngisi 50%, nanti keduanya ketemunya 75 dan 75, semua ada kurangnya, dari sana nanti muncul banyak pertengkaran kali ya. Kalau sama-sama 100 dengan 100 akhirnya 2 menjadi 1. Di sana sama-sama utuh, sama-sama 100, sama-sama 100%-nya. Ternyata yang membuat kurang tadi itu adalah kurangnya Tuhan di dalam hidupmu. Saat Tuhan sudah memenuhi, saya rasa ini fondasi yang paling kuat, dasar yang saya anggap misalnya hubungan kita itu punya banyak layers lah ya. Dasar yang pertama itulah iman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka sama ya. Habis gitu visinya sama, karena sudah nangkep, sudah di CG, visinya sama. Paling enggak ada 2 fondasi yang kuat. Habis gitu pertamanya kan enggak sama nih, karakter beda nih, satu dingin, satu. Tapi ternyata setelah saling mengenal di dalam CG, oh karakternya ada kemiripannya, ada sukanya gitu ya. Sudah lumayan ya, nanti tinggal hari-hari kebiasaan personal. Ini tinggal 2 ini aja loh, kalau sekali-sekali nggak cocok ini itu. Ya kalau 3 ini sudah pasti. Mengikatnya lebih gampang. Ya ini sudah betulin yang tinggal 2 jauh lebih gampang. Jika tidak sama, menurut saya ini kan lebih sulit. Nanti ada masalah di sini yang di bawah ini bisa diungkit-ungkit. Kayak menyelesaikannya nggak bisa nyelesain 1 layer, bisa-bisa 5 layer ke bawah. Jika 3 ini sudah pasti sama. Kepercayaan iman jelas sama, visi jelas sama. Kayak karakter sudah oke, sudah cocok gitu ya, sudah pacaran. Ini tinggal cuma masalah kebiasaan, masalah ini keputusannya mau kemana hari ini atau apa itu. Tinggal 2 ini aja yang selalu lebih cepat diselesaikannya, karena visinya sama sudah. Ini sudah nggak ada pemikiran untuk split. Benar nggak kira-kira itu yang kalian alami? Puji Tuhan. Suaranya. Ya betul. Ya. Oke, thank you Daniel sama Lila. Sekarang kita mungkin langsung juga ke Ferry dan Anita. Halo Ferry, Anita. Ya, bagaimana mungkin Anita bisa ceritakan bagaimana juga kisah percintaan kalian berdua. Ini seru kayaknya. Jadi pada saat awal ketemu Ko Ferry itu sama sekali nggak nyangka sih. Jadi awalnya itu saya bukan dari keluarga Kristen, tapi
suatu saat itu kayak Tuhan taruh kerinduan di dalam hati saya. Tiba-tiba itu kayak Tuhan ingatkan, ayo ke gereja. Memang saya bukan dari keluarga Kristen, tapi kayak dari sekolahan apa itu selalu diajarkan pengajaran Kristen. Jadi ya saya memang ke gereja, tapi tergantung event, misalnya Christmas atau apa. Nah pada saat itu Tuhan ingatkan, sehingga suatu saat itu saya pergi ke gereja sama teman saya. Pada saat itu ke GMS, di sana itu kayak Roh Kudus itu berbicara sama saya. Kayak taruh kerinduan banget untuk saya pingin melayani di gereja. Nah saya iseng-iseng tanya teman saya, kebetulan teman saya ini juga ber-CG dan yang sering ngajak saya CG. Pada saat itu saya belum mau CG, tapi karena persyaratan untuk melayani di gereja Mawar Sharon itu harus CG, jadi saya mikir kayak oh ya udahlah saya coba CG dulu karena kan saya memang kerinduannya pengen melayani. Oke, setelah itu saya coba untuk datang ke CG. Ketika di CG, pada saat itu jujur saya belum memiliki komitmen seutuhnya buat kayak meluangkan waktu setiap Selasa datang ke CG. Tapi teman saya itu juga enggak capek-capek buat follow up saya. Dan saya bersyukur banget sampai akhirnya saya tertanam di CG. Melalui CG itu kayak saya juga mengalami perubahan. Saya mengalami Tuhan, terus ketika saya terbuka dengan pemimpin rohani saya, itu kayak Tuhan itu beri saya kayak hikmat-hikmat. Jadi saya juga mengalami kayak perubahan-perubahan. Saya jadi tiap pagi itu saat teduh kayak gitu. Nah pada saat di CG itu saya ketemu ini tulang rusuk pasangan hidup saya sekarang ini. Jadi satu CG berarti ya? Iya pada saat itu satu CG. Di sana saya pada saat masuk itu ketemu dengan Ko Ferry ini saya masih jemaat yang maksudnya benar-benar baru kayak jiwa baru gitu. Nah di sana itu Ko Ferry itu selalu kayak mengingatkan saya kayak misalnya selalu maksudnya ngajak kayak ke CG, kadang juga jemput. Ternyata jemputnya itu karena ada udang di balik batu ya kok. Enggak ya. Ternyata pada saat itu saya baru tahu kalau Ko Ferry itu ternyata kayak PDKT gitu. Tapi saya nggak sadar karena pada saat itu saya sama sekali nggak memikirkan pasangan hidup. Jadi saya benar-benar CG itu karena saya rindu buat mengenal Tuhan lebih lagi. Kayak sejak mengenal Tuhan itu saya juga mengalami kayak damai sejahtera. Nah, kemudian waktu berjalan sekitar 1 tahun Ko Ferry PDKT itu Anita 1 tahun ya. Iya. Jadi jujur Anita sebenarnya punya banyak kriteria, tapi berapa banyak? Iya. Jadi intinya dari kriteria itu yang membuat Anita jatuh hati ke Ko Ferry itu kayak kesungguhan hatinya dia. Dan kayak dia itu benar-benar komitmen mengasihi Tuhan. Bahkan dia yang mengingatkan Anita terus kayak kita sempet janjian kayak bikin baca Alkitab 5 pasal 1 hari. Wow, ini belum ada Living Bible, mereka sudah ada Living Bible sendiri. Oh iya. Luar biasa. Berarti ini ceritanya tadi Anda mau cari pelayanan, ketemunya pasangan. Iya, iya benar ya. Terus Anda mau cari firman, malah ketemunya pasangan hidup juga ya ternyata. Living Bible ternyata bisa mempersatukan ya. Jadi dasar ya, yang untuk menyamakan sifat dari pasangan hidup kayaknya ya. Iya. Ya terus. Terus itu jadi selain karena Ko Ferry yang senantiasa maksudnya yang menyemangati Anita buat baca firman apa segala macam. Terus Anita juga doa sama Tuhan. Maksudnya kalau memang Tuhan sediakan Ko Ferry sebagai jodohnya Anita tuh pengen bahwa hubungan kita itu bisa jadi berkat buat pasangan-pasangan lain. Jadi ya akhirnya setelah Ko Ferry mencoba, akhirnya Anita kayak luluh juga. Oh, butuh 1 tahun ya? Iya, soalnya ya itu karena menurut Anita pasangan hidup itu sangat penting dan Anita itu nggak mau kayak
sembarangan. Jadi nggak mau, kalau nggak yakin Anita nggak mau. Jadi pengennya benar-benar Anita kalau sudah bulat, bahkan itu Anita sudah sampai berulang kali tanya ke Tuhan, minta tanda. Kayak akhirnya baru Anita memutuskan setelah 1 tahun itu. Minta tanda juga? Iya. Oke, thank you. Kalau dari sisi Ferry gimana? Tolong diperjelas tadi mengenai jemput-menjemput tadi. Ya. Oke, jadi waktu saya datang CG itu usia saya sudah matang. Ini sangat penting ya, usianya sangat penting. Usia 26 plus 12. Oh, plus 12. Apa istilahnya? Matang di atas pohon, udah matang banget, tapi belum ada yang petik-petik. Okay. Jadi waktu pertama kali datang CG juga, karena usia saya sudah matang, teman-teman saya juga istilahnya sudah punya anak 3, anak 2. Tapi waktu itu saya pertama kali datang CG itu pengennya itu ada perubahan. Jadi maksudnya saya pengen mengalami Tuhan, kayak gitu. Jadi tapi Tuhan luar biasa, waktu saya datang CG yang kedua, itu luar biasa gitu. Jadi Tuhan langsung menjawab gitu. Waktu kerinduan saya pengen datang dekat sama Tuhan. Waktu itu pas kebetulan di CG kita ada kedatangan Ko Adrian sama Celeli, dan waktu itu saya ini pengen didoakan gitu. Pengen didoakan aja saya. Waktu itu ditumpang tangan, dalam hati ini pengen didoakan aja gitu. Nah, ditumpang tangan dan di situ terjadi kelepasan gitu. Jadi kayak doa pelepasan gitu. Rebah saya enggak tahu kondisi seperti apa gitu. Nah, tapi saya ingat. Iya. Itu jadi itu kayak titik balik dalam hidup saya gitu. Dari situ saya kayak ada rasa yang dulu itu berpikiran bahwa saya enggak mungkin diampuni Tuhan. Kehidupan saya enggak mungkin dipulihkan. Tapi waktu itu kayak ada harapan bahwa kehidupan saya ini bisa dipulihkan Tuhan gitu. Bahwa Tuhan ini bisa mengampuni saya gitu. Nah setelah itu saya memutuskan untuk komitmen di CG gitu. Jadi saya mulai pelayanan di CG, yang saya lakukan di CG adalah bersih-bersih, ngangkat kursi, nata kursi gitu. Terus juga awal-awal saya konsumsi karena saya suka masak, jadi setiap CG saya masak. Gitu. Setia dalam perkara kecil ya, mulai dari perkara kecil. Nah itu saya lakukan di CG, nah setelah itu ada proses kayak ada satu beban yang Tuhan berikan, akhirnya saya juga kayak ada satu beban untuk pelayanan di gereja. Saya pelayanan di gereja di traffic ministry, kayak gitu. Jadi, nah dari situ kurang lebih setahun, waktu itu kayak ada firman, saya lupa, waktu itu ada khotbah tentang masalah pasangan hidup. Di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang sepadan ya, betul ya? Yang sepadan, nah waktu itu kayak rasanya, Tuhan kalau misalkan memang ini waktuku enggak apa-apa gitu, tapi nah saya tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan, pelayanan apa semuanya seperti itu. Nah waktu itu pas dapat itu, nah selang berapa minggu pas CG ada jiwa baru gitu. Ada jiwa baru. Nah waktu itu saya tipe orang cuek karena mungkin apa ya? Ada miripnya ya. Banyak pria cuek di sini. Daniel tadi cuek, karena ada sekarang kepikiran Ferry juga cuek. Waktu itu di CG, waktu pertama kali datang CG pun saya cuek enggak nyapa gitu. Tapi selang berapa kali datang CG, kayak rasanya ada perasaan berdebar-debar gitu. Kayak rasanya, wah, luar biasa. Jadi terus habis itu saya juga sempat ngomong sama CGL. Waktu itu saya ngomong, kayak saya ada perasaan ini ya sama Anita gitu. Nah terus Anda bicara dengan CGL-nya? Iya. Oke. Iya, sama CGL. Terus habis itu, ya apa ya kalau misalkan tak jemput ke CG gitu. Oh, berarti PDKT-nya itu sudah dengan arahan dari CGL ya? Iya. Soalnya biasanya kalau jiwa baru cewek ya biasanya follow up yang cewek. Ya, kalau jiwa baru cewek yang follow up yang cowok itu berarti sudah special case ya. Iya, jadi itu perlu diperjelas soalnya kalau enggak nanti kacau di CG ya. Ya waktu itu sempat ngomong sama CGL, oke enggak apa-apa jemput. Dan juga prosesnya sebenarnya saya kan orangnya sangat kaku banget. Ngomong jemput aja juga gak ngomong malam atau apa. Nanti tak jemput ya di CG jam 7.30 gitu aja. Yang kaku siapa? Apa? Yang kaku siapa? Saya. Oh ya. Sekarang enggak. Oh ya. Nah itu, dari situ dengan berjalannya waktu, tadi sempat belum cerita, saya sempat ditolak 3 kali. Jadi dia nggak berasa nolak kali, Anda merasa tertolak. Ya ternyata. Ditolak 3 kali, bahkan waktu itu ada satu kayak momen dia ulang tahun, sudah saya siapkan surprise semuanya.
keren pakai dekor apa semuanya, dia ngomong saya enggak bisa datang. Nah dari situ tapi ya saya terus sharing sama pemimpin, sama CGL saya. Ya dari situ saya bersyukur bahwa ya akhirnya kan Anita menerima cinta saya. Wah, konsisten soalnya. Sebentar, saya mau tadi ada dari 4 yang cerita ini, saya mau ambil satu kesimpulan, paling tidak 4, saya belum ke Anda, tapi saya ini sudah nangkep. Tadi Lila sudah ketemu Tuhan dahulu, ya diutuhkan dahulu. Daniel sudah melayani waktu itu. Anda juga mau pelayanan jadi ke CG dan nangkep Tuhan dulu, dapat pesan dari Tuhan juga. Anda juga sampai ada pelepasan, ada iya kan. Jadi semuanya paling tidak ada satu bekal yang dari 4 ini loh ya. Saya tahu nantinya juga pasti kayak gitu. Ada satu bekal yang pasti harus ditangkap oleh semua orang yang mencari pasangan. Anda harus diutuhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dahulu. Nggak bisa kalau Anda itu hidupnya nggak benar, kemudian cari pasangan hidup. Menurut saya nanti salah mengambil keputusan, atau Anda akan kecewa, atau Anda mengecewakan orang lain. So, yang penting harus utuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dahulu. Semua perjalanannya ada kemiripannya, semuanya sudah utuh dalam Tuhan. Bahkan dalam tanda kutip rada cuek yang laki-laki, aku sudah oke, dengan Tuhan juga sudah oke, ya kan. Cari nggak cari, dapat nggak dapat, itu kayak netral aja, nggak semua cewek dilihat kan gitu maksudnya. Hanya iya kan, maksudnya bukan mata keranjang ya istilahnya ya kan. Kalau orang yang merasa kosong kan mata keranjang, karena kalau sudah matang ya kan, wis siapa aja ditawarin diskon siapa tahu siapa mau ya kan bahaya gitu kan. Ini berarti karena puji Tuhan agak dingin, agak cuek, karena berarti nggak semua orang tawarin. Kalau nyari itu berarti dengan keputusan yang sudah nanya dulu ya ke CGL bahkan. So puji Tuhan ya, luar biasa. Ada pertanyaan yang lain? Sudah. Dan keterlibatan tadi sampai ngajak dating pertama dengan seluruh jajaran, semua struktur organisasi CG diundang, tapi bayar sendiri-sendiri ya. Mary mungkin ada cerita lain gimana waktu pas propose Anita seperti apa? Jadi, betul. Jadi waktu itu gini, waktu kita melangkah pun kita sepakat bahwa hubungan kita ini jadi berkat gitu loh. Jadi waktu itu juga pas multiplikasi, pas juga istilahnya kayak Tuhan, kita enggak kepikiran kayak misalkan jadi CGL atau enggak ada kepikiran sama sekali gitu loh. Tapi waktu kita pas ya dipercayakan Tuhan untuk jadi CGL, nah waktu itu pas multiplikasi, nah waktu itu saya juga plus propose Anita gitu. Wah, rame-rame juga propose-nya. Iya, rame-rame juga. Jadi kalau yang tadi first date-nya rame-rame, puji Tuhannya itu diterima. Rame-rame. Kalau enggak malam itu benar-benar coach-nya maupun TL-nya bisa nangis itu malam itu. Bisa berpuasa lagi sih, berpuasa lagi. Menangis itu. Kalau Ferry ini berarti propose-nya ngundang CGL coach dan CGL coach dan TL-nya, karena waktu itu ada pembelahan ya, multiplikasi. Jadi kita semua hadir, kita ya tahu itu desain itu ngapain semua ya. Ternyata bukan romantis untuk multiplikasinya tapi untuk proposal. Ini seru, proposal seru sekali ya karena rame-rame. Jadi tapi unik sekali gitu, yang sini rame-rame dating, first date, yang sini rame-rame propose. Waktu multiplikasi lagi. Propose ya. Oke. Sekarang kita mau beralih ke Merina dan Anthony. Mungkin Merina, Anthony bisa ceritakan juga bagaimana perjalanan hidup kalian, perjalanan cinta kalian. Ya. Jadi Merina ini bersyukur sekali karena Merina lahir di keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi dari kecil papa mama sudah menanamkan banyak nilai-nilai Kristiani, termasuk mengenai pasangan hidup. Jadi Merina dari sejak SD sudah berkomitmen bahwa cuman ingin sekali berpacaran. Sejak SD. Jadi Iya. sejak SD sudah bayangin pacaran. Sejak SD papa mama sudah menceritakan tentang kisah Oke, gimana papa mama bertemu dengan jodoh, sehingga Merina pun terinspirasi dari cerita itu dan berkomitmen untuk sekali pacaran kemudian menikah. Mungkin ini pelajaran bagi yang punya anak yang sudah SD, sudah mulai diajarin supaya enggak terlambat, ya kan? Ya, Sejak SD sudah diajarin pasangan cukup hidup. banyak, apalagi zaman sekarang SD udah pada pacaran, suka ini, suka itu Ya, gitu kayaknya begitu ya mestinya. Ya, terus? Ya, sehingga Merina pun sejak SD sudah berkomitmen dan mendoakan pasangan dengan sungguh-sungguh.
Dan ketika itu pada waktu sejak SD, Merina pun mendapat janji Tuhan bahwa Tuhan akan mempertemukan Merina dengan jodoh yang daripada Tuhan. Dan dapatnya umur berapa? sekitar kelas 5 atau 6 SD. Kelas 5 atau 6 SD sudah dijanjiin 5, 6 SD sama aja saya Tuhan. masih main-main terus Pak Adrian. Dia sudah doa Sudah jodoh. doain Itu jodoh. luar biasa banget. Ini kurang utuh apa ya kan ya? Pinter nyarinya kamu Antoni. Ya. Jadi juga dari kelas 5 SD itu juga Merina berkomitmen untuk melayani juga di sekolah minggu waktu itu. Walaupun juga belum bisa, sebenarnya belum terlalu bisa bermain piano, tapi Merina mau untuk belajar dari sana. Kemudian Umur berapa itu ya? 10 kurang. Umur 10? Iya. Umur 10 sudah main Melayani Tuhan keyboard, umur 10. iya. keyboard. Ya. Dulu di sekolah minggu. Nah kemudian karena Merina juga mendapatkan janji dari Tuhan, Merina pun memperkuat kepercayaan Merina dengan Tuhan dan berkomitmen untuk terus hidup di dalam jalannya Tuhan hingga nanti benar-benar bertemu dengan jodohnya Merina. Nah seiring berjalannya waktu Merina ini tanpa sadar karena kan orangnya juga perfeksionis, terus juga ini kan pengen sekali seumur hidup, tanpa sadar Merina ini menjadi membuat list-list yang keinginan Merina itu pasangan yang ideal itu seperti apa dari sisi Merina pribadi. Sehingga ada listnya, berapa banyak? Iya sekitar 30-an kok. Sekitar, Iya. Enggak fix gitu. Bahkan, selalu kadang nambah, kadang kurang gitu ya. Enggak ada kurang kok. Oh enggak ada kurang, selalu ditambah. Selalu bertambah. Itu pun di bawah poin-poin nomor-nomor tuh ada catatan-catatannya. Wah, 30 poin hafal semua ya Merina ya. Jadi Merina kalau berdoa tuh mendoakan itu sambil ngelihat list Merina doakan. Nah itu tanpa sadar membuat apa yang tadinya janji Tuhan, Merina menjadi membuat list yang Merina inginkan sendiri. Sampai suatu ketika itu Padahal sudah dapat janji ya. Iya, tapi sudah dapat Anda janji. buat list sendiri Membuat gitu. list sendiri tanpa sadar. Jadi ketika melihat orang, Merina menyelaraskan dengan list yang Merina buat, apakah ini nih. Dan Merina menganggap list itu adalah jawaban dari Tuhan, seperti itu. Padahal adalah keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Nah kemudian sering berjalannya waktu, Tuhan itu berbicara. Pada saat itu Merina lagi patah hati nih ceritanya. Patah hati terus Tuhan itu berbicara. Karena waktu itu Merina itu sudah yakin banget nih orang itu tuh adalah jodoh yang dari Tuhan. Dari mana? Karena sudah memenuhi 98% dari kriteria Merina ceritanya. Satu berarti, Dari iya. 30 list udah Hampir semua semua terpenuhi. itu ada di Yang nggak cocok apanya? orang itu. Yang nggak cocok waktu itu umurnya. Merina pengen lebih Umurnya, tua. mesti. Iya. Terlalu matang. Enggak waktu itu seumur. Maafkan. Ya. Merina kepengen lebih tua, sedetail itu kok. Jadi kepengen lebih tua setahun minimal seperti itu. Kayak, nah itu nggak memenuhi dan ya pada saat itu juga tinggi, juga tidak memenuhi. Nah hal-hal seperti itu 2. Berarti ada 100 paling tidak list ada ya. 2 nggak memenuhi, coret ya. Wow. Iya. Dan ini memenuhi berarti. Nah nanti kok. Oh, nanti. Nanti kok. Sudah sabar ini soalnya 100 loh ini list. Enggak kok, enggak sampai 100. Jadi atau bisa jadi ya tanpa sadar. Mungkin jadi, aja. Iya bisa jadi saking perfeksionisnya. Mungkin seperti di Disney gitu ya, kepengen bertemu pangeran yang perfect gitu ya, sempurna di mata dunia gitu dan mata Merina juga. Nah kemudian pada saat Merina patah hati waktu itu Tuhan berbicara secara pribadi pada Merina. Kamu boleh yakin itu adalah jawaban dari aku, tapi akulah sang pemberi jawaban itu. Terus pada hari itu juga Tuhan berbicara, lepaskan semua kriteriamu, lepaskan semua listmu. Karena akulah yang memberi jawaban, intinya percaya aja sama Tuhan. Makanya sekarang lupa ya, 30 atau 36 sudah dibuang. Sudah dihapus. Kapan itu dibuangnya ya kira-kira? Sebelum Merina ke CG kok, jadi usia 21 waktu itu. 21? Iya. 6 tahun yang lalu? 5 tahun 5 tahun yang lalu? Iya. Ya, terus? Ya 5 tahun yang lalu, setelah itu tidak lama kemudian Merina join CG dan di sana Merina motivasinya ke CG waktu itu sebenarnya adalah mencari komunitas yang positif. Jadi di sana, nah tetapi tidak kebetulan
3 bulan atau sekitar 6 bulan setelah Merina join CG ada multiplikasi CG, dan setelah itu Merina akhirnya harus berpindah ke CG yang baru, di mana sebenarnya teman-teman yang Merina akrab nih sebenarnya ada di CG yang sebelumnya. Di situ Merina pun berat, apakah benar ya Tuhan Merina harus berpindah CG seperti itu, kan sudah mendapatkan apa nih yang Merina pengen gitu dari awal CG. Kemudian Tuhan pun jelas berkata pada Merina bahwa ya CG yang baru. Kemudian Merina pun memutuskan untuk taat, dan nggak cuma sekali aja, tidak lama kemudian ada multiplikasi kembali setelah akrab dengan teman-teman CG yang lama pun akhirnya Merina mesti berpindah juga, karena juga puji Tuhan dipercayakan untuk melayani sebagai wakil CGL di CG yang baru, yaitu Merina harus melepas juga teman-teman Merina di yang lama. Anda jadi CGL yang bagian perempuannya kan? Iya, kan? Iya, benar. Di CG yang baru ya. Iya, dan setelah itu pun walaupun juga tidak mudah buat Merina, tapi Merina pun memutuskan untuk taat, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup Merina. Dan disitulah sebenarnya di CG yang sebelum sekarang ini, ya pembelahan pertama itulah Merina bertemu dengan Anthony. Jadi karena ketaatan Merina akhirnya ketemu jodoh, tulang rusuknya di situ ya. Kok tahu kalau Anthony adalah jodoh? Ya, jadi ceritanya waktu Tuhan menyuruh Merina, bukan menyuruh ya, apa ya? Menegur dan bilang bahwa lepaskan segala lismu itu. Kemudian saya bilang, Tuhan terus taunya apa Tuhan tandanya kalau itu jodoh dari Engkau. Kemudian intinya kalau ada damai sejahtera. Ketika kamu dekat dengan orang itu ada damai sejahtera, itu yang Merina pegang sebagai konfirmasi sebagai Merina. Dan ketika Anthony mendekati Merina pun saya tanya, apa yang membuat kamu mau mendekati saya? Saya juga tidak tahu kenapa kok jawabannya hanya satu itu, karena saya merasa damai dengan kamu. Karena ketika Anthony bilang seperti itu seperti konfirmasi sih buat Merina secara pribadi, karena kata itu yang dipakai dan itu yang menjadi pasangan Merina. Ya. Kalau gitu saya mau dengar dari sisinya Anthony gimana? Dengar-dengar sih Anthony seperti yang ada di teasernya, di promonya itu sempat pria yang menaklukkan banyak cewek. Wah, kita mau dengar yang satu ini. Kalau istilah menaklukkan agak nggak enak sih mungkin ya. Tapi lebih mungkin memang ya dulu sempat kalau Merina benar-benar menjaga hubungannya, kalau memang dari SD dia dapat janji dari Tuhan dapat pasangan, atau dari SD sempat pacaran. Jadi sudah pacaran. Jadi tadi Koko bilang anak-anak zaman sekarang itu zamannya Anthony pacaran. Oh iya, berarti kamu sudah zaman sekarang. Ya. Ya singkat cerita, memang dari perjalanan itu ya nggak tahu kenapa Anthony bisa dapat kayak bukan strategi agak nggak enak ngomong juga. Tapi lebih ke arah, kalau ada dapat cewek ini, aku suka sama cewek ini, aku tahu cara dapatnya gimana, dia itu nyamannya kayak gini, dia orangnya kayak gini, berarti aku harus deketin lewat mana. Jadi kayak sudah ada kayak modul-modulnya teknik gitu. Iya. Formula ya. Ada formula-formulanya. Pasangan yang unik ini sih. Yang satu 36 list, yang satu udah ada formula cara berapa formula? Perempuan. Banyak ya. Mungkin 3 bulan juga. Sama-sama 30 aja sama 30 ya. juga. Wah, habis topical discussion ini ngantri nanti ini ya pada WA sama Anthony. Formulanya tolong dikasih ke saya. Habis gini formula cuma tinggal beberapa poin aja nanti. Wah. Oke, di-sharingkan malam hari ini. Oke. Terus singkat cerita, memang waktu itu setelah bertahun-tahun waktu itu sempat hilang. Dulu sempat pelayanan di GMS sebagai DJQ juga sempat jadi sponsor. Terus sempat hilang karena pasangan yang terakhir. Ya karena lebih nyaman dengan dagingnya sendiri, kita nggak usah gereja, nggak usah CG, nggak usah apa. Terus singkat cerita tahun 2016, saya ingat waktu itu saya mengakhiri hubungan. Terus memang hatinya dalam setahun itu sudah pengen, aku kangen sama Tuhan. Aku kangen merasakan Tuhan lagi. Kenapa mengakhirinya? Karena waktu itu saya merasa waktu tahun-tahun awal itu saya pengen, ayo kita balik lagi, ayo kita ke gereja lagi, ayo kita ke jalan yang benar lagi. Agak susah, ada tidak sepakatan di situ. Jadi Anda diajak menjauh gitu ya? Iya tanpa sadar diajak menjauh kayak gitu. Dan ya akhirnya setelah benar-benar mengakhiri hubungan itu, ya waktu itu ada kebiasaan baru. Saya suka ke gereja sendiri, saya suka
ya wes pokoknya lebih banyak sendirinya. Saya nggak benar-benar nggak mencari pasangan, saya nggak benar-benar nggak cari teman. Waktu itu benar-benar fokusnya cuma satu. Saya mau kembali ke Tuhan. Jadi ya waktu itu diajak sama teman lama juga, Ko Andreas Shaw itu sempat ngajak ayo CG lagi. Jadi waktu itu saya CG lagi, masuk ke CG yang ada Merina. Waktu itu cuma ketemu sih, cuma dikenalkan karena background desain, sekolahnya sama. Tapi sudah nggak ada pembicaraan atau juga nggak mikirin itu. Namun suatu hari cek GL-nya kita waktu itu ngasih tugas, Antoni kamu bikin PPCG. Dan file-filenya semua kriterianya itu ada di Merina, karena selama ini yang bikin Merina. Jadi awal mulai chatting, mulai kenal Merina itu di situ. Lebih banyak waktu tanya, oh ini PP-nya kayak gimana. Dan ya Antoni juga nggak tahu kenapa kok jadi nyaman chatting sama Merina. Tapi waktu itu nyaman bukan karena pengen berpacaran, tapi karena memang fokus hatinya lagi pengen dekat sama Tuhan. Plus kebetulan juga itu sudah ada kegerakan puasa di awal tahun, terus ada apa lagi? I Love My Bible juga. Jadi Antoni tanpa sadar tanya. Lagi-lagi nih, Living Bible bisa menuju ke pacaran ya. Nah itu Antoni tanya, gimana sih cara baca Alkitab? Yang benar itu seperti apa? Saat teduh itu seperti apa? Berpuasa seperti apa? Karena mungkin waktu itu Antoni melihat Merina, sudah sebagai seorang leader. Jadi Antoni mau belajar. Ya singkat cerita, paling kalau langsung skip aja di mana Antoni mulai tertariknya sama Merina itu waktu 2 hari sebelum MT ke Solo sama Ko Adrian sama Celeli. Mission trip ya. Mission trip. Itu Antoni mau beli perlengkapan lah, mau beli sepatu, mau beli apa dan lain-lain. Ngajak sih teman-teman CG, ayo pergi bareng-bareng. Tapi gak ada yang bisa. Akhirnya cuma Merina yang bisa. Ya sudah kita pergi, terus kita makan. Dating pertama? Ya bisa dibilang dating pertama. Kalau kamu nonton dia beli barang-barang mission trip. Ya. Terus waktu kita ngobrol, endingnya kita Antoni nggak beli apa-apa kayaknya. Karena kebanyakan ngobrol itu, ya Antoni mulai ada kayak sereknya sedikit. Kayak melihat, cewek ini beda. Terus kalau secara otomatis dulu pikirannya strategi 1, 2, 3, ini kayak, kok nggak ada apa-apa di sini ya? Kok blank? Nggak nembus ya? Nggak tembus. Ya, modulnya nggak ada di sini. Modulnya hilang. Jadi singkat cerita ya, Antoni berjalan seperti biasa, terus mulai cuma srek dan seperti apa, terus kita MT juga. Nah, Antoni juga waktu itu tanya sama CGL, terutama sama CGL yang cewek, karena kan mamanya Merina waktu itu. Ya, Antoni tanya, gimana kalau aku sama Merina, aku kok srek sama Merina, anaknya gimana, gimana. Ya singkat cerita disetujui, direstui, ya sudah jalan aja. Merina orangnya luar biasa, amazing apa kayak gitu-gitu. Ya, Antoni mulai jalan di situ. Tapi Antoni ingat karena tadi nggak ada caranya apapun ini, setiap ketemu itu Antoni selalu doa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu mau ngomong apa hari ini. Biar apapun yang kita omongkan itu bawa kemuliaan buat namamu kayak gitu. Luar biasa. Wow. Nah, terus ya singkat cerita kita mulai deket ya mungkin kayaknya setelah sebelum Antoni ngomong damai itu kayaknya. Nah itu waktu ada MT lagi, ada mission trip lagi ke Jember waktu itu. Waktu ke Solo itu juga. Jadi waktu akhirnya hari H, Antoni berangkat, Merina pelayanan keyboard sama Ko Adrian, nemeni Ko Adrian ngiringi sepanjang ibadah. Ngiringi waktu saya nyanyi waktunya. Ya. Nah, waktu itu saya duduk di depannya Merina, jadi duduk di sini, Merina pelayanan di depan. Nggak tahu kenapa, waktu Antoni lihat Merina tuh kayak kok apa ya, kayak berkilau. Titik, iya kayak mungkin Merina begitu, auranya begitu keluar, terus glowing ya, Merina kelihatan glowing di situ. Ya. Terus Antoni juga benar-benar, waktu itu benar-benar ada rasa kagum yang tertinggi ya, gitu. Jadi ya aku merasa kayak Tuhan kalau memang Merina buat Antoni ya, Antoni iya benar-benar tuntun Antoni tuntun buat mendekati Merina. Antoni nggak tahu harus ngapain. Bener-bener. Membuat MT itu menjadi tak terlupakan ya. Tak terlupakan. Lupanya sama khotbah Ko Adrian. Iya lupa. Enggak ingat. Jiwa-jiwa pokoknya. Jiwa-jiwa. Ya.
Ya mungkin di titik itu di mana Anthony mulai benar-benar serius sama Merina, benar-benar melihat Merina sebagai sosok yang ya wanita yang luar biasa bagi Anthony yang mungkin dulu Anthony enggak, Merina benar-benar menjaga hidupnya dan Anthony yang waktu itu baru tobat juga. Ya Anthony lihat bagaimana seorang wanita yang berjalan dalam Tuhan itu seperti di Amsal itu yang bilang seperti diamond, seperti harta yang enggak ternilai. Ini boleh saya ambil bekalnya. Tadi saya ingat Lila nyebutkan bahwa Daniel itu berubah, persepsi Anda mengenai Daniel berubah saat melihat pelayanan. Sama kayak Anthony ngelihat Merina berubah saat di dalam pelayanan. Yes. Anda juga ngelihat berubah saat dia ngelihat orang ini kok pelayanan gitu kan. Ada perbedaan suka semua. Baca firman. Ternyata salah satu fashion accessories atau persiapan yang paling baik adalah saat Anda melayani Tuhan. Di situ tiba-tiba kayaknya malaikat yang sibuk-sibuk membuat lebih cakep atau lebih keren atau lebih ganteng atau lebih ayu daripada sebenarnya ya. Itu salah satunya ya. Dan ini yang konsisten lagi, kecuali keutuhan sama-sama malah dari SD. Anda juga barusan balik ya. Semuanya diutuhkan dalam Tuhan dahulu. Yang kedua tadi selalu menyebutkan para pemimpin. Ada diskusi, kita ini bukan masalah ngizinkan atau tidak. Kayaknya nanya pendapat dan akhirnya kalau tetap lampu hijau jalan terus. Ada tuntunan dari orang tua, benar ya. Kalau tidak ada persetujuan. Kalau ada persetujuan dari orang tua tetap jalan. Itu kayaknya selalu ada nih bekalnya. Keutuhan, keterlibatan dari orang tua dan pemimpin, kemudian kedekatan akan Tuhan itu ternyata membuat lebih tertarik. Terus tadi ada kata-kata konsisten, benar ya. Tadi selama setahun ini malah PDKT-nya yang setahun. Anda PDKT berapa tahun? PDKT-nya ini termasuk cepat berarti. 6 bulan, ya lumayan lah separuh. Anda berapa? Ini paling cepat ini kali ya. Ini termasuk yang paling cepat ini ya. Paling lama Ferry kok. Iya, makanya dia paling konsisten. Nah, konsisten. Ini konsisten tuh kayak gimana ya? Dijemputin terus katanya dia. Gigih ya. Ditolak 3 kali pun. Ajukan lagi. Ada komitmen untuk tetap jalan. Iya, by the way, kalau kata-kata komitmen ini ini bekal juga komitmen. Apakah kalian semua pernah mengalami masalah di tengah-tengah itu? Ada ya? Ada masalah ya? Saya ingat ada yang memang kebetulan tanya ke saya, mereka berdua ini di mobilnya, kalau ini di telepon, datang ke rumah ya. Tapi komitmen kalau dengan namanya mau coba ya dicoba, enggak ada yang semuanya cocok, semuanya masih ketemu ya kayak biasa-biasa aja ya kan, kayak Tuhan yang mempertemukan kan gitu. Jadi kalau namanya komitmen ya dicoba dan akhirnya terjadilah. Dan saya suka yang terakhir adalah mereka semua ini efeknya adalah sesudah mereka jadian itu makin melayani. Anda jadi CGL, Anda juga pas ngelamar pas jadi CGL juga. Ini sebentar lagi soalnya mau menikah, dan sebentar lagi kamu juga jadi CGL berarti ya kan, sebentar lagi ya. Amin. Ya, ya, saya percaya ini bekal-bekal yang memang perlu kita siapkan. Dan karena waktunya sudah habis, saya kayaknya rindu. Pak Adrian silahkan doakan untuk mempersiapkan bekal para single dan juga Tuhan menyediakan tulang rusuknya mereka. Ya, mari kita arahkan tangan kepada mereka semua, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang single. Kami percaya nanti Tuhan yang akan menyiapkan segalanya. Kami rindunya sekarang hati mereka menyiapkan bekalnya. Yang pertama, mereka harus mengutuhkan dirinya di dalam Tuhan. Tujuan mereka dalam hidup ini bukan mencari pasangan hidup dahulu, tetapi mencari Tuhan dahulu. Biar mereka makin dekat pada Tuhan. Dan kami percaya dari sana nanti semua rencana Tuhan itu akan disiapkan. Dan kami rindunya mereka tidak pernah meninggalkan keterlibatan orang tua maupun orang tua rohani. Saya rindu mereka mendengarkan suara orang tua dan orang tua rohani yang mengarahkan mereka kepada Tuhan, menyiapkan mereka sehingga mereka tidak mencari jalan yang salah. Kami juga rindu mereka untuk benar-benar mulai makin melayani Tuhan. Karena kami percaya salah satu persiapan untuk membuat diri mereka makin tertarik, membuat mereka makin menarik adalah
kedekatan dengan Tuhan. Saat mereka melayani Tuhan, saya percaya urapan Tuhan itu akan menambah ketertarikan kepada jodoh yang Tuhan siapkan. Kami juga percaya saat mereka konsisten, jika memang itu dari Tuhan, semua janji-janji Tuhan dipegang, konsisten ngikutin aja. Kalau memang ada yang memang Tuhan arahkan, biar mereka konsisten untuk menabur hari demi hari, mengajak bicara, mengajak untuk diskusi dalam firman Tuhan, mengajak berdoa, mengajak pelayanan, konsisten di dalam Tuhan, konsisten bersama-sama. Saya percaya nanti Tuhan akan bukakan jalan. Dan jika mereka mengalami masalah, ada komitmen untuk sekali memang tetap berada di dalam jalan Tuhan. Mereka tidak patah semangat di tengah, tetapi ada komitmen yang untuk tetap menjaga dan mengarahkan. Kalau memang ini dari Tuhan, mereka akan coba lalui, kalaupun ada masalah ataupun tidak. Dan kami percaya juga efeknya kalau mereka ini dari Tuhan, akan ada damai sejahtera saat mereka benar-benar bersatu, entah itu berpacaran, bertunangan, ataupun nantinya menikah. Dan kami percaya mereka akan makin dekat kepada Tuhan, bukan makin jauh. Saat mereka makin bersama-sama, mereka makin dekat dengan Tuhan, pengertian dan pengenalan mereka akan Tuhan makin dalam, dan bahkan mereka akan melayani bersama-sama. Kami rindu Tuhan, bagi mereka yang sedang berdoa untuk itu, biarlah semua bekal ini disiapkan dalam hidup mereka. Amin. Saya percaya nanti Tuhan yang baik itu akan menyiapkan. Yes, Lord Jesus. Yang terbaik, yang memang jadi jodoh mereka akan terjadi. Tapi yang pertama, biar kami berdoa, mereka bukan merasa tertuduh, bukan merasa kosong, tetapi mereka mencari Tuhannya dahulu. Apapun mereka butuhkan, semuanya bisa dipenuhi dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, bila engkau yang mencari di dalam Tuhan, bukan mencari dari manusia, tetapi mencari dari dalam Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Dengan ini kita akan berikan salam ya kepada mereka semua. Salamnya adalah, we love you. We love you. 5,000. God bless you. God bless you.